AB, Berimba Kareba. Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah hari ini. Bersama saya, Aurel Lagia. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Gempa bumi kembali mengguncang kota Palu dan Parigi Motong bermagnitudo 4,7. Puluhan warga berunjuk rasa menolak aktivitas pertambangan batu gamping di Desa Nambo. Belasan mahasiswa dan aktivis melakukan aksi Kamisan ke-67 di kantor DPRD Sultan. Gempa bumi kembali mengguncang Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah, Kamis pagi. Gempa dengan magnitudo 4,7. Pusat gempa berada di Teluk Tomini dengan kedalaman 5 km. Gempa yang terjadi pukul 9:09 waktu Indonesia Tengah ini terasa cukup kuat dan berlangsung beberapa detik. Kepanikan warga terlihat saat beraktivitas terekam kamera pemantau. Mereka berlarian keluar rumah dan tempat kerja untuk menyelamatkan diri. Hasil analisis BMKG Palu menyebutkan jika gempa yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal dan akibat adanya aktivitas sesar aktif. Tercatat 12 kali terjadi gempa susulan dalam kurun waktu 2 hari terakhir. Gempa ini merupakan rangkaian dari gempa susulan yang terjadi kemarin tanggal 3 September sampai dengan hari ini pukul 9.40 WITA telah terjadi 12 kali gempa susulan dengan magnitudo terbesar 4,7. Untuk masyarakat agar tetap tenang, tidak mudah mempercayai isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, kemudian pastikan untuk mendapatkan informasi dari sumber yang resmi. Gempa yang terjadi beberapa kali ini tidak berpotensi tsunami, namun warga diimbau tetap waspada. Sehari sebelumnya juga terjadi gempa di Parigi Motong dengan magnitudo 4,8. Pusat gempa di Teluk Tomini dengan kedalaman 10 km. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun gempa membuat warga cemas akan terjadinya gempa lebih besar. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Parigi Motong. Puluhan warga Desa Nambo dan Unsongi, Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali berunjuk rasa Kamis siang. Mereka menolak aktivitas pertambangan batu gamping oleh PT Rizky Utama Jaya yang dinilai banyak merugikan warga setempat. Puluhan masyarakat melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor perusahaan PT Rizky Utama Jaya dengan cara membentangkan sejumlah spanduk, diantaranya bertuliskan hentikan seluruh kegiatan perusahaan sebelum tuntutan masyarakat direalisasikan. Para pengunjuk rasa dalam orasinya menyampaikan tuntutan antara lain pembayaran sewa jeti oleh perusahaan, penanganan air laut dan debu yang sudah tercemar oleh aktivitas tambang, pemberdayaan masyarakat lokal menjadi karyawan perusahaan, serta royalti yang belum dibayar perusahaan. Tidak puas berorasi, pengunjuk rasa masuk ke area tambang sehingga terjadi persitegangan dengan petugas keamanan perusahaan. Kemudian masalah ini Pak, jalan Trans-Sulawesi. Jalan ini ya, betul. Mereka harus menunjukkan karena ini salah satu biasa yang memicu dari macetnya jalan di sini. Kemudian masalah tunjangan skill dan karyawan itu yang harus Bupati Morowali Iksan yang mendengar adanya ketegangan antara warga dengan perusahaan langsung turun tangan. Sesampainya di lokasi, Bupati Morowali meminta agar masalah tersebut diselesaikan secara baik dan dilakukan mediasi antara perusahaan dan masyarakat.
Perwakilan perusahaan mengakui adanya kesalahan dan siap mengakomodir keinginan warga. Usai mendapatkan penjelasan dari Bupati Morowali, akhirnya masa aksi membubarkan diri dengan tertib dengan mendapatkan pengawalan polisi dan petugas keamanan perusahaan. Abdul Haris Haryanto dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Morowali. Sebanyak 42 atlet karate asal Kota Palu bertanding pada Pekan Olahraga Kota Palu atau Porkot Palu tahun 2025. Ajang ini menjadi wadah pembinaan sekaligus seleksi menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov di Morowali, Sulawesi Tengah tahun 2026 mendatang. Atlet yang berusia rata-rata 16 tahun ini dibagi dalam beberapa nomor pertandingan. Di antaranya kata perorangan putra dan putri, serta komite perorangan putra dan putri yang diisi 29 atlet. Antusias tinggi terlihat dari para karateka muda ini saat mereka bertarung memperebutkan gelar juara di setiap kelas yang dipertandingkan. Menuju juga dengan Porprov di 2026. Jadi dari 42 atlet di kata perorangan putra itu ada 2 orang dan di kata perorangan putri itu ada 6 orang. Yang lain itu ada 12 orang dari atlet putra komite dan 17 orang putri komite. Terkait dengan atlet yang akan ke Porprov, inilah seleksi untuk kita untuk ke Porprov. Apapun hasilnya kita akan persiapkan selama hampir 1 tahun. Ketua Forki Kota Palu, Zulkarnain M. Umar menyebut Porkot ke-6 ini menjadi momentum penting bagi atlet muda. Sekaligus seleksi awal untuk menentukan wakil Kota Palu di ajang provinsi. Pekan Olahraga Kota Palu ke-6 ini berlangsung di Gedung Olahraga Gelora Bumi Kaktus. Ajang ini tak hanya untuk meraih prestasi, tapi juga membangun karakter, disiplin, dan mental juara para atlet muda karateka. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu.